A. Pengertian peradilan Islam. Pengertian peradilan Islam atau yang disebut dengan qadha secara bahasa adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengertian yang artinya memiliki banyak yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, dan mahkamah perkara. Adapun dalam istilah peradilan diambil dari kata qadha yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan qadha menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisihan atau lebih dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. B. Hukum qadha. Landasan sistem peradilan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an salah satunya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 42 yang artinya, dan apabila kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang adil. Pengertian alat dan bukti. Pembuktian secara bahasa berasal dari bukti, yaitu menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun secara istilah berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan. Alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. B. Alat bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan atau ikrar menurut bahasa adalah menetapkan dan mengaku sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqaha, pengakuan ialah mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain. C. Bayinah, yaitu pembuktian yang menjelaskan secara keterangan, yaitu sesuatu yang dapat dijelaskan hak atau kebenarannya. Al-bayinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan al-bayinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. D. Sumpah. Pengertian sumpah menurut bahasa Arab, kata sumpah berasal dari kata al-yamin yang bermakna tangan kanan, kekuatan, dan sumpah adalah lafaz mustara atau kata lain dari makna yang berbeda, tapi penunjukan yang sama antara ketiga dan makna tersebut. Makalah kelompok 3, yaitu pengertian hakim. Hakim sama artinya dengan qadhi, yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara. Sedangkan secara syara adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan atau menggugat dalam bidang perdata. Yang kedua, syarat-syarat hakim. Sebagai pelaksana hukum-hukum Allah, hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, tetapi juga mengandung resiko yang berat. Karena resiko yang begitu besar, para intelektual hukum Islam telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan hakim, yaitu 1. Laki-laki, 2. Balik dan berakal, 3. Merdeka, 4. Adil dan tidak rusak pendengaran dan penglihatannya. Makalah kelompok 4, yaitu pengertian ijtihad, dikutip dari jurnal yang berjudul Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang memiliki arti al-masyaqqat atau kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat atau kesanggupan dan kemampuan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengarahkan kesungguhan untuk menggali dasar hukum syarak dan dalil-dalil yang terperinci yang bersifat syarak. B. Pengertian ifta. Kata ifta adalah masdar dari kata afta, yufti, iftaan. Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar dari afta. Hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Mansur dalam lisannya. Adapun pengertian ifta secara etimologi adalah al-ibanah atau penjelasan, yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain. Atas dasar ini, ifta berarti memberikan penjelasan kepada orang lain yang menanyakan suatu hal. C. Pengertian tahkim.
Secara bahasa, tahkim merupakan derivasi dari akar kata hukum yang memiliki arti dasar hukum. Setelah diderivasikan, tahkim memiliki arti menjadikan seseorang sebagai juru hukum atau hakam. D. Lembaga hizbah. Hizbah pengertiannya secara etimologi yaitu menghitung atau mengira. Hizbah juga memiliki pengertian upah, balasan, dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Selain itu, hizbah juga berarti pengaturan yang baik. Secara etimologi, Ibnu Taimiyah mendefinisikan hizbah yaitu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bukan termasuk umara atau penguasa, qadha dan wilayah al-mazalin. Awal mula peradilan dari makalah kelompok 5. Datangnya Islam di Jazirah Arab yang ditandai dengan lahirnya Rasulullah SAW merupakan cikal bakal tumbuhnya sistem peradilan Islam berdasarkan wahyu Allah SWT, baik itu melalui Al-Quran maupun lisan Rasulullah. Bersamaan dengan masuknya Islam, maka aturan hukum yang wajib untuk ditaati adalah keputusan hukum dalam Al-Quran sebagai undang-undang yang mampu menggantikan seluruh aturan hukum yang ada saat itu, dengan prinsip utamanya adalah tegaknya keadilan serta kebenaran secara komprehensif dan bersifat universal. Pada zaman Nabi SAW, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan qadha yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat sebagai fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses sebuah pengadilan dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang. Namun meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, Rasulullah menyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan, tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan mendengarkan pelapor dari kedua belah pihak.